Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Diki dengan NIM F01225535. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran mengenai politik pada era Madinah. Pada era Madinah, peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Pelaksanaan politik Islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad berkenaan dengan persaudaraan internal kaum muslimin, yaitu antara sahabat Muhajirin dan Ansar, serta perjanjian eksternal antara muslim dan non-muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Nabi sebagai pemimpin dan juga sebagai kepala agama, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan dari non-muslim. Mereka masih diberi kebebasan memeluk agamanya dan juga bisa beribadah sesuai keyakinan mereka. Hubungan ini dibangun dalam rangka menyelenggarakan kepentingan bersama. Jika salah satu pihak mengkhianati perjanjian, maka Nabi Muhammad sebagai kepala pemerintahan dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian tersebut. Selama kepemimpinan Nabi Muhammad, berhasil membangun peradaban di kota Madinah hingga Islam tersebar dengan damai ke beberapa wilayah. Adapun beberapa kebijakan politik Nabi Muhammad selama ia memimpin di kota Madinah, yang pertama adalah dia membangun infrastruktur negara dengan masjid sebagai simbol dan perangkat utamanya. Langkah utama setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah merupakan salah satu upaya beliau untuk menyatukan suku Aus dan Khazraj yang baru saja berdamai. Pembangunan masjid pada awal kepemimpinan Nabi di Madinah tidak sekedar difungsikan sebagai ruang untuk ibadah saja, namun juga menjadi ruang publik untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan dalam negara. Kemudian yang kedua adalah menciptakan kohesi sosial melalui proses persaudaraan antar komunitas yang tidak memiliki perkalian darah, tetapi menyatu sebagai komunitas agama. Kebijakan ini bertujuan untuk menanamkan prinsip ukhuwah Islamiyah dan membentuk ikatan baru yang berlandaskan iman, persaudaraan, dan gotong royong. Yang ketiga ialah membuat perjanjian untuk hidup bersama dengan komunitas yang berbeda sebagai sebuah masyarakat yang majemuk yang mendiami sebuah wilayah yang sama. Dalam memimpin masyarakat Madinah, Nabi Muhammad bermusyawarah dengan berbagai komunitas penting di Madinah, lalu kemudian membentuk sebuah perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan kesepakatan seluruh penduduk Madinah
untuk saling mendukung, menghargai, dan bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan yang damai, dan turut bersinergi dalam membela kota Madinah dari serangan luar. Nah, baik, demikianlah sedikit gambaran mengenai politik pada era Madinah, dan juga bagaimana pelaksanaan politik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih telah menonton. Sekian.